Izin abang-abang semua, rekan-rekan yang berbahagia, terkait materi yang sudah disampaikan oleh beberapa pemateri, yang kemudian menjadi diskursus kita bersama pada malam hari ini. Saya rasa saya bukan spesialis untuk membahas, saya disclaimer dulu Mas, saya bukan spesialis untuk membahas apakah secara konstitusi pemilu itu bisa menguntungkan atau bisa memberikan hak lebih besar kepada rakyat atau malah sebaliknya. Mungkin itu bukan bagian saya, lebih lebih tepatnya abang-abang yang lain nanti yang mengulik hal tersebut dan secara lebih detail untuk kemudian kita bertukar pikiran, gagasan dan sebagainya. Saya rasa diskursus seperti ini sangat penting dilaksanakan. Saya ingin uh, yang pertama saya ingin menggugurkan janji dulu. Saya tidak ingin dianggap melepas janji untuk hadir di kesempatan ini karena berhubung saya sudah mengiyakan dan otomatis saya harus tunaikan secara singkat. Baik, rekan-rekan semua, abang-abang yang saya banggakan, kalau misalkan kita berbicara secara current reality yang ada di NTB, kemudian yang ada di Indonesia, saya sempat beberapa kali diskusi dengan salah satu dosen di Universitas Mataram lebih tepatnya. Cuma beliau memang guru besar yang memang mendiskusikan tentang yang sempat menjadi penasehat di MK, kemudian beliau juga sempat menguraikan berbagai hal yang sekiranya menjadi miniatur Indonesia saat ini. Beliau itu hak dari lebih tepatnya beliau dari Mataram juga, cuma beliau juga sebagai dosen di Utrecht di Belanda. Dan hari ini saya ingin menyampaikan beberapa pemikiran beliau dan juga saya ingin menyampaikan juga terkait pemikiran saya yang sempat saya tuliskan beberapa tahun terakhir. Ada sekitar 2 tahun terakhir saya sudah coba memberikan sumbangsi pemikiran terhadap generasi yang saat ini saya rasa tidak kekurangan akses, tidak kekurangan tools untuk mengupgrade diri, akan tetapi ada beberapa semen perekat yang dirasa sangat kurang untuk membangkitkan the conscious autonom. Kita ingin berangkat dari pernyataan bahwa apakah pemilu di tahun 2024 ini akan memberikan keadilan bagi masyarakat miskin dan sebagainya, atau sesuai tidak dengan amanat konstitusi. Cuma posisi kita hari ini rekan-rekan semua, jika kita berangkat dari uh, relasi pembelajaran, jika kita berangkat dari diskursus tentang pembelajaran, yang memang bidang saya mungkin di bagian ini, Pak. Bidang saya di bagian ini. Di NTB sendiri, kalau misalkan rekan-rekan melihat kasus Rempang, kasus jalan rusak, mungkin di Lombok lebih parah dari kasus itu. Cuma kita tidak ingin peran kita sebagai mahasiswa hari ini yang uh, saya rasa esensinya jauh di bawah, uh, mereka hanya ingin berada di atas eksistensi, sementara esensi dari gerakan-gerakan kita yang seharusnya populer yang hari ini menjadi elitis yang saya lihat. Problem yang terjadi hari ini tidak cukup kita diskusikan dengan pola pemikiran, tidak cukup kita diskusikan dengan oh kita harus memberikan solusi-solusi seperti ini. Tidak cukup dengan cara seperti ini, tidak cukup dengan cara turun ke jalan, tidak cukup juga dengan demo besar-besaran. Jadi saya rasa saya ingin berbicara sebagai diri saya sendiri seorang mahasiswa. Di NTB sendiri, Pak, kalau kita ingin melihat di tahun 2019 sampai dengan di tahun 2024 sampai hari ini ada desa, ada beberapa dusun yang kami rasa tidak pernah terjamah oleh pemerintah. Sejak berdirinya dusun tersebut tidak pernah ada jembatan penghubung antar dusun yang sampai mengakibatkan 8 kasus perempuan meninggal di jalan, ibu hamil meninggal di jalan, yang jarak pelayanan antar desa itu sangat jauh. Yang selama ini kita berkomitmen bahwa di setiap wilayah itu sudah terjamah dengan baik. Saya tidak ingin berbicara amanat konstitusi dan sebagainya. Tapi ini karena reality kita yang terjadi di lingkup desa pun saya rasa sudah tidak berbanding lurus dengan amanat konstitusi. Kemudian kalau kita
melihat, eh, sempat berdiskusi juga dengan rekan-rekan yang ada di Papua. Kebetulan kita juga sempat turun langsung melihat kondisi yang ada di sana. Jadi secara observasi, secara fakta lapangan, saya tidak, kita tidak, kita ingin memberikan hadirnya mahasiswa hari ini apakah memang memberikan side effect langsung terhadap lingkungan sekitar, atau hanya ingin memberikan sumbangsi eksistensi dalam rangka untuk memperkuat identitas diri. Jadi pemilu 2024 dirancang hanya apakah hanya sekedar untuk memenuhi hasrat politik atau untuk memenuhi hasrat keadilan yang ada di setiap daerah. Sementara di daerah saya pribadi yang sedang kami bangun di sana, gerakan sosial, gerakan membangun jembatan dari Poin Meang namanya, Bapak Ibu sekalian. Poin Meang itu sengaja kita kumpulkan untuk membangun jembatan sederhana di wilayah kami. Jadi kami tidak ingin berkuar-kuar terlalu panjang, karena kalau menghabiskan waktu untuk berkuar-kuar terlalu lama, tidak akan pernah didengar. Kita sudah sempat kirim beberapa beberapa data, kita sudah sempat audiensi dengan pihak-pihak terkait, tapi tidak kunjung didengar suara kami. Mungkin karena memang jumlah pemilih yang hanya 900 jiwa dan didominasi oleh 400 kakak yang ada di Dusun Meang dan beberapa wilayah sekitar, jadi kurang diperhatikan, Bapak Ibu sekalian. Dan perlu diketahui, eh, Bapak Ibu semua dan rekan-rekan yang saya banggakan, kami punya, saya sempat menulis salah satu jurnal dan salah satu buku, dua buku yang sempat saya tulis. Judulnya Merajut Kembali Kontinum Intuisi Pemuda. Jadi saya kritik di sana bahwa gerakan yang akan terjadi di 2024, apa yang akan dirancang di tahun 2024, saya rasa tidak 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 akan memberikan side effect yang begitu besar terhadap kondisi masyarakat yang saat ini masih jauh dari kata makmur, jauh dari kata yang katanya makmur, sejahtera, adil dan sebagainya, Bapak Ibu semua. Jadi karena reality kita hari ini menjawab, fakta kita di lapangan hari ini menjawab bahwa konstitusi itu kan hanya dasar, kemudian hanya landasan. Tapi yang menjadi pemeran utama di lingkup pemerintahan itu kan manusianya. Jadi yang harus dibenahi itu manusianya atau konstitusinya. Itu pertanyaannya. Sedangkan the conscience autonom yang ingin dibangkitkan di setiap ranah individu tidak cukup hanya dengan dasar-dasar pendidikan, hanya dengan tingkat pendidikan, hanya dengan gelar profesor, tidak cukup. Kita melihat banyak sekali orang yang tidak berpendidikan di setiap wilayah lebih besar kesadaran diri aslinya daripada orang yang berpendidikan. Oleh sebab itu saya ingin katakan bahwa yang berpendidikan belum tentu belajar, dan yang belajar sudah belum tentu juga berpendidikan. Dan saya ingin sampaikan bahwa saya rasa iman dan keilmuan di sini harus berperan aktif. Karena jika keimanan itu lebih tinggi, maka akan cenderung kita akan ditipu. Begitu juga sebaliknya. Jika ilmu lebih tinggi, maka kita akan cenderung menipu. Dan jangan heran kenapa banyak profesor, kenapa banyak doktor, kenapa banyak S2, kenapa banyak orang-orang pintar yang hari ini lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat umum. Oleh sebab itu, gerakan-gerakan yang seharusnya dibangun adalah gerakan-gerakan yang mendasar, gerakan-gerakan yang populis, yang tidak cukup dengan hanya eksistensi kita di media sosial, eksistensi kita di diskusi-diskusi terkait, itu tidak akan menjawab persoalan masyarakat. Karena hari ini pemerintah belum sepenuhnya berpihak kepada setiap elemen yang ada di masyarakat. Itu bukti dari kami yang ada di NTB, rekan-rekan semua. Bahkan kalau di Pulau Seberang di NTB, di Musuk sampai hari ini belum terjangkau sinyal. Jadi yang menandakan kita sampai wilayah-wilayah yang terkait yang tidak terdeteksi sinyal itu kalau misalkan
teman-teman berkunjung ke NTB misalkan, akan ajak rekan-rekan semua berkunjung ke wilayah-wilayah yang jauh dari kata adil dan makmur. Malahan akan dijadikan sebagai proyek strategis nasional yang saya lihat di wilayah Sepotong dan sebagainya. Kalau rekan-rekan tahu Kek Mandalika, kawasan ekonomi khusus Mandalika, itu sedang kita perjuangkan kasus hak tanah adat yang diambil oleh kawasan ekonomi khusus. Dan hari ini pemerintah tidak pernah mengungkit itu, ingin menjawab tantangan permasalahan 2024, sedangkan amanat di tahun 2019 di tahun-tahun sebelumnya belum mampu dijawab oleh pemerintah kita saat ini. Itu rekan-rekan semua opini sederhana yang sempat kami buat di NTB, kemudian bersama rekan-rekan Walhi, bersama rekan-rekan pemerhati lingkungan, bersama rekan-rekan disabilitas, kita ingin mencoba bergerak dan berdampak kepada NTB dan wilayah sekitar. So, ya, mungkin rekan-rekan semua kapan waktu mungkin ada yang bisa berkunjung ke wilayah kami, kita akan suguhkan dengan beberapa realitas-realitas sosial yang ada di wilayah kami. Nah, itu saya ingin sampaikan di di bagian saya di koridor di mana saya pribadi menyampaikan apa yang memang benar-benar terjadi, perkuat dengan data-data yang sudah kami observasi dan investigasi. Begitu eh, rekan-rekan semua dan abang-abang, mungkin ada baiknya saya menjadi pendengar dari penyampaian dari abang-abang semua, karena jauh lebih tinggi keilmuan dari rekan-rekan semua, mungkin dari penyampaian-penyampaian, dari teori-teori yang disampaikan, kemudian logika-logika yang disampaikan begitu konkret, begitu luar biasa, dengan abstraksi-abstraksi yang dijabarkan uh, begitu sesuai dengan tema diskusi kita kali ini. Mungkin hanya itu, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dan mungkin ada yang menyinggung dari opini saya pribadi pada rekan-rekan semua. Saya kembalikan, itulah opini dari kami yang ada di NTB. Mudah-mudahan ada yang bisa mendengar dan kita bisa sama diskusi terkait solusi yang kiranya solutif terhadap wilayah-wilayah yang kiranya perlu berdampak untuk kita semua. Itu aja rekan-rekan semua. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Kak Martoni. Jadi ini ada lagi pertanyaan-pertanyaan dari Kak Fauzan dan Kak Sirsen. Tapi sebelum lanjut ke dua pertanyaan ini, tadi ada pertanyaan dari Bang Sadam yang sebelum sempat dipertanyakan. Jadi untuk buat Bang Sadam bisa buka suara untuk menanyakan apa yang sudah dipaparkan materi tadi. Oke, Bang Sadam? Izin moderator, saya tidak sampaikan slide karena saya ingin sampaikan kondisi fakta lapangan, seharusnya cuma karena saya sedang di jalan jadi belum bisa saya jabarkan secara infografisnya kondisi-kondisi yang ada di NTB dan wilayah-wilayah sekitar, terutama yang di wilayah Bali Nusra lah, yang bisa kita deteksi. Baik, baik. Silakan untuk Bang Sadam menanyakan yang sudah dipertanyakan tadi. Oke, belum tersambung ya. Kita lanjut, ini ada penanya lagi dari Kak Fauzan. Silakan untuk Kak Fauzan mau pertanyakan apa kita yang membacakan? Mungkin kalau yang sudah ada chatnya, Bung Giri, bisa langsung dibacakan saja chatnya. Ah, Oke, siap. baik. Terima kasih Karena terlebih tidak dahulu. tidak semua tidak. Oke, ini ada untuk dari Kak Fauzan. Ini sebenarnya bukan dari pertanyaannya, tetapi kayak sebuah masukan. Bosnya beliau mengatakan 2024 ganti perubahan. Kasihan saudara kita yang ekonominya rendah. Mari kita satukan semua elemen untuk lebih baik lagi di masa depan nanti.
Nah, untuk lanjut ke Kak Sirsen. Mungkin Kak Sirsen mau bertanya secara langsung apa saya bacakan? Kita dengarkan sebentar. Baik, langsung saya ambil alih. Kak Sirsen mengatakan perubahan bisa terjadi kapanpun. Gak mesti 2024. Yang jadi masalah, setiap orang sudah punya versi masing-masing. Perubahan yang baik itu seperti apa? Tinggal bagaimana cara mewujudkannya. Sampai detik ini kita berdemo di jalanan tapi hukum atau penindasan jalan terus. Lantas apa manfaatnya? Mungkin dari Bang Marton ini yang sudah baru bergabung ini bisa menjawab dari pertanyaan audiens ini atau narasumber-narasumber yang lainnya, ketua BEM lainnya. Oke, baik. Saya izin masuk sepertinya. Nanti diperkuat dengan argumentasi yang lain, Mas, rekan-rekan semua. Saya sendiri sejauh ini ketika turun ke jalan tidak dilandasi dengan investigasi yang kuat, observasi lapangan, kemudian kemarin tentang Hari Tani, jika tidak ada observasi dan tidak ada investigasi yang kuat yang kita bawa ke ranah pemerintahan, saya rasa itu nonsen yang akan diberikan jawaban oleh pemerintah terkait. Pasti akan disampaikan, kita akan menjawab, kita akan menunaikan tuntutan adik-adik semua. Kita akan tunaikan tuntutan adik-adik semua. Tapi kalau misalkan saya ingin memberikan skema yang kita laksanakan di wilayah kami beberapa tahun terakhir, beberapa bulan terakhir. Kita langsung turun ke masyarakat. Contohnya sebulan menjadi petani, kita langsung menjadi petani di sana. Sebulan menjadi petani itu, sebelum Hari Tani kita laksanakan sebulan menjadi petani. Kita rasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga kita langsung hadir bersama masyarakat ke dinas-dinas terkait. Kita sebar rekan-rekan ke setiap wilayah untuk menjadi petani selama 1 bulan dalam rangka memperingati Hari Tani sebelum kita turun di jalan. Kemudian masalah-masalah yang lain, kita lebih banyak memberikan kritik, tapi dengan cara kita memberikan contoh dulu kepada pemerintah. Dan selama ini pola-pola seperti itu yang coba kami terapkan di kepengurusan saya, terutama di wilayah di Unram. Kita coba kumpulkan koin meang sama-sama 1.000, sama-sama 2.000 setiap harinya. Artinya juga bisa jadi jalan itu koin itu ternyata. Tertampar juga pemerintah selama ini mengabaikan tanggung jawab. Akhirnya ombudsman turun, dinas kesehatan turun, dinas pendidikan turun. Kalau rekan-rekan tahu, di sana di beberapa dusun mereka musiman sekolahnya, Pak. Jadi kalau misalkan musim hujan mereka tidak bisa sekolah karena mereka harus lewat sungai. Kalau musim kemarau baru mereka bisa sekolah. Itu pun kalau gurunya niat untuk hadir di sekolah tersebut. Jadi kalau lahan pertanian memang besar dan banyak, tapi untuk akses keluar untuk mengeluarkan hasil jagung, hasil sayur dan sebagainya itu sangat sulit. Jadi kadang-kadang jagungnya tumbuh lagi di tangkainya. Itu problem kita sebelum kita hadir. Akhirnya Dinas Pertanian datang, hadir memberikan solusi-solusi dengan dorongan-dorongan yang sempat kita buat dengan teman-teman dari Paperta, dari teman-teman pertanian. Kita coba bangun bagaimana pola-pola yang baik untuk memberikan solusi terhadap masyarakat. Pola-pola sederhana, pengolahan pupuk, cara tumpang sari dan sebagainya, itu yang coba kita gerakkan. Cara-cara sederhana, cuma ternyata cara sederhana itu tanpa kita harus berpikir lama, berdiskusi lama, kita turun langsung. Akhirnya pemerintah tersentil juga ternyata, merasa bangkit juga kesadarannya dengan pola-pola seperti ini. Nah itu yang coba kami laksanakan. Cuma kalau untuk kegiatan-kegiatan yang sekiranya semisal tentang undang-undang yang berapa kali kita coba turun tidak pernah ditunaikan, tidak pernah diiakan. Memang diiakan di tingkat provinsi, tapi kita tidak tahu di tingkat yang lain. Kita mau bergerak pun hari ini kawan-kawan mahasiswa
terpecah belah gerakannya. Di mana kita mau menyelesaikan kasus bangsa, masalah bangsa, sementara gerakan kita di nasional yang menentukan gerakan yang di bawah terpecah belah. Jadi kita gunakan langkah-langkah yang solutif untuk gerakan-gerakan yang kami rasa tidak tidak memberikan efek besar terhadap masyarakat kami, yang terutama Universitas Mataram yang notabene-nya sebagai miniatur NTB seharusnya bisa memberikan side effect yang begitu besar terhadap masyarakat-masyarakat sekitar. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih Bang Martoni sudah menjawab pertanyaan dari audiens tadi dari atas nama PLP ya. Oke, Baik. teman-teman yang lain para audiens, jika ingin menanyakan tentang materi yang sudah disampaikan oleh para narasumber tadi, silakan melalui lewat kolom chat atau speak up langsung di forum diskusi Zoom ini. Izin Bang Giri masuk tadi lagi jalan. Oke, lanjut Bang. Ya, Tunggu dulu Bang, tunggu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Diskusi yang Bang sangat Sadam. menarik ya. Halo? Sorry Bang, sakat sebentar nggak apa-apa Bang. Hah? Sebentar Bang Sekat Sadam, dulu, sebentar. Saya sedikit mau menanyakan dulu ini, ke Bang. narasumber sebentar. Sebentar Bang ya. Oke, buat Bang Kodarudin sama Bang Martoni, kira-kira sesi diskusi ini untuk sampai jam berapa ya bisanya ya? Kalau saya pribadi, bentar. Kalau saya pribadi itu sekuatnya teman-teman. Tapi kalau mau Oh, dijadikan batasan jam 12 di situlah. Saya siap sampai jam 12 di situ. Kalau mau dibatasi, tapi kalau sampai dengan ini masih ada yang kuat ya sekuatnya. Karena ya kebetulan juga intinya saya bisa intinya gitu. Dan sudah meluangkan waktu untuk itu. baik, terima kasih Bapak Kodarudin. Untuk Bang Martoni, halo Bang Martoni. Oke, dia belum masuk jaringan. Oke, next lanjut untuk Bang Sadam menanyakan pertanyaan yang ingin dipertanyakan kepada narasumber. Kepada Bang Sadam, waktu udah tepat kami persilakan. Terima kasih. Saya nggak nanya, saya nanggepin karena kan ini diskusi ya. Terus narasumber juga kan sebagai pemantik gitu ya. Karena pemantik itu pilihannya nggak hanya ditanya gitu, tapi juga di debat dan juga di challenge pemikirannya kan begitu ya, Bung Moderator. Nah, yang pertama, ini saya menyayangkan ini pemantiknya pada hilang ini ya. Tinggal satu aja. Ini Mas Kodar ini ex ketua BEM berarti sudah lulus berarti dia ya. Sudah. Oh, sudah lulus. Pantas Hmm. kabur, mungkin yang lain jiper kali. Harusnya memang Mas ya yang jadi materi gitu biar nggak ada yang kabur duluan. Nah, apa yang disampaikan oleh rekan-rekan BEM, nah, saya salut juga tadi apa yang disampaikan sama Bung Martoni ya, gerakannya itu. Ya saya lihat pola gerakan yang dilakukan BEM itu ya nggak jauh beda dengan pola gerakan yang dibuat sama senior-seniornya gitu. Gitu-gitu aja. Artinya kalau tema diskusinya itu apa namanya sayembara membedah secara radikal, ya nggak ada radikal-radikalnya gitu ya. Kecuali tadi ya ada yang disampaikan sama Bung Kodar itu bahwa pemilu ilegal. Nah ini saya kok garuk-garuk kepala ini, gitu ya. Dasar pemikirannya apa pemilu bisa ilegal kan begitu. Walaupun tadi sudah disinggung berkaitan dengan fakta hukum ya, fakta hukum. Tapi uh, ini juga perlu diuji kan fakta hukum tersebut. Apa namanya? Bagaimana mungkin satu suara itu bisa membatalkan 99 kalau misalkan satu banding tadi 1 sampai 100 gitu ya. Satu suara itu bisa membatalkan 99. Nah, ini kan aneh gitu kan. Jangan-jangan ini klaim doang. Toh kalaupun pemilu itu ilegal, ya, apakah kemudian uh,
hukum yang tadi diklaim itu memang betul-betul bisa menyelesaikan masalah. Kalau misalkan ternyata secara fakta, yang pertama, ya, kompetisi itu adalah hal yang wajar, itu sudah hukum alam itu, hukum alam, survival of it fittest kan gitu, falsafahnya. Bahkan semenjak kita dilahirkan ini kan dalam nuansa kompetisi. Bahkan di Al-Quran itu ada dalilnya juga, gitu kan. Berkompetisilah kamu dalam kebaikan, gitu kan. Nah, kok ya kalau misalnya ada kompetisi tidak akan ada yang namanya perbaikan terus-menerus gitu. Kalau dalam bahasa ekonomi pasarnya itu, jika sesuatu memonopoli gitu ya, atau tidak terjadi kompetisi pasar, maka services itu akan selalu buruk. Makanya kemudian BUMN-BUMN ini kan yang kinerjanya bobrok-bobrok dulu ini kan terpacu karena ada proses swastanisasi, proses privatisasi. Sehingga kemudian ya walaupun masih bobrok sampai sekarang BUMN kita gitu ya, karena sebagai alat politik, ya akhirnya layanannya semakin baik. Nah, itu fungsinya dari kompetisi. Jadi kalau misalkan tadi ada Bung Dinasti bilang kita hidup bersama, ya memang bersama, tapi satu sisi juga kita harus berkompetisi untuk memberikan yang terbaik. Karena kalau misalnya nggak kompetisi, Bang, waduh, kita tetap tertinggal ini. Kita nggak akan bisa bersaing dengan Jepang, kita tidak akan bisa bersaing dengan Amerika, dan seterusnya. Dan seterusnya. Itu yang pertama. Jadi, apa yang disampaikan sama pemantik-pemantik ini masih jauh dari akar ya menurut saya ya. Tidak menyentuh satu persoalan realitas, gitu kan. Masih terlalu utopis menurut saya. Karena itu tadi, faktor-faktornya. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan eh, apa namanya, bagaimana memajukan satu bangsa. Kita lihat aja sekarang, negara-negara modern, negara-negara maju, katakanlah Jepang, Amerika, Eropa, ya, terus kemudian Korea Selatan, dan seterusnya. Kalau mau maju, ya itu memang harus memiliki daya saing, meningkatkan daya saing itu dengan cara berutang. Indonesia ini kan takut-takut ini. Konstitusinya membatasi maksimal 60% dari PDB utangnya. Ya nggak akan maju-maju. Kalau mau maju kayak Amerika gitu kan, ya hutangnya di atas 100% dari PDB. Nah, jadi maju tuh. Atau kalau mau jadi Jepang, mau menguasai teknologi gitu ya, 230% hutangnya. Nah, ini jadi kita ini seperti maju tapi maju dalam mimpi gitu loh. Ya. Nah, ini kan harus jadi persoalan teman-teman BEM, teman-teman mahasiswa ini kan dikasih bumbu-bumbu paradigma yang ilutif menurut saya karena memang belum belum menghadapi realita, bahkan mungkin gitu ya pemahaman ekonominya baru kulit, tidak mendalam, sehingga seakan-akan semua tuntutan rakyat itu harus dipenuhi. Nggak bisa. Kalau mau tuntutan rakyat dipenuhi, ya kita harus berutang. Postur APBN dan APBD kita itu terbatas. Gitu. Nah, ini nanti pemerintah ngutang diprotes lagi sama mahasiswa. Waduh, ini mahasiswa maunya apa? Kira-kira gitu. Kira-kira gitu, Bung Giri. Ya, ini apa gagasan gagasan saya gitu. Kalau mau maju harus berani ngutang atau ngundang investor seperti sekarang Pak Jokowi ini sebenarnya udah on the track gitu ya. Transfer teknologi dengan KCIC, transfer pembangunan dengan IKN, wah itu udah top tuh. Gitu. Oh, mahasiswa protes-protes, landasan dasar ekonominya apa? Terima kasih, Bung Giri. Baik, terima kasih buat Bang Sadam sudah memberikan gagasannya di forum diskusi lewat Zoom ini. Baik, ini sesi pertama sudah 3 pertanyaan sudah menanyakan. Baik aja langsung kita lanjut. Izin Bang kita lanjut ke sesi kedua. 3 penanya lagi. Ini saya sudah beberapa membaca di kolom chat penanya-penanya baru. Terusus saya bacakan sebentar. Dari atas nama Doni. Baik, atas nama Trias. Sorry. Atas nama Bang Doni Sanjaya Saputra. Oke, beliau berbicara perubahan itu tidak akan nampak jika itu hanya dilakukan oleh seorang pemimpin.
juga membutuhkan kesadaran masyarakatnya. Meskipun kita tidak bisa munafik kalau pemimpin yang bertanggung jawab atas semuanya. Pertanyaannya saya, gimana sih cara kita untuk memilih atau memilah pemimpin yang benar-benar memiliki tanggung jawab dan memikirkan kesejahteraan rakyatnya? Bukan pemimpin yang hanya cerdas dan pintar saja. Karena fakta yang terjadi hari ini, kita tidak kekurangan orang pintar dan cerdas, tetapi kita kekurangan orang baik dan jujur. Oke, terima kasih buat Bang Doni Sanjaya Saputra. Baik, mungkin dari narasumber atau ketua BEM atau Bang Kodarudin bisa menjawab Oke. pertanyaan dari Bang Doni Sanjaya ini untuk memaparkan jawabannya. Kepada Baik. narasumber kami persilakan. Oke, terima kasih Bung Giri. Saya akan coba merespon. Bung, sebenarnya saya lebih eh, prefer atau lebih memilih jika misalnya saya bisa dialog langsung dengan sang penanya. Jadi bisa lebih hidup. Jadi dialog manusia gitu. Saya lebih tertarik dengan model-model seperti itu. Jadi kita bisa menangkap rasa kalau mengutip Bung Dinasti gitu ya. Jadi ada rasa yang bisa akhirnya kita saling saling bisa tektokan gitu, umpan balik gitu. Misalnya gini, itu siapa tadi yang bertanya? Bang Doni, Bu Pak. Doni saya. Oke, Doni ada? Bung Doni? Doni ada? Ah, sebenarnya lebih apa ya? Saya sebutnya itu lebih manusiawi jika kita dialog itu secara langsung. Meskipun mungkin ada beberapa yang nggak mau ya. Tapi saya tetap apa ya, punya patokan bahwa dengan berdiskusi langsung itu akan lebih hidup. Jadi minimal kita sebagai manusia itu ada interaksi gitu. Karena kalau kita bicara kenegaraan, ya pastilah kita bicara interaksi manusianya. Dahulu saja ketika pembahasan tentang dasar negara itu orang berdebat secara langsung. Jadi bisa ketahuan apa yang ingin dia maksudnya mau seperti apa, ingin seperti apa itu akan kelihatan dari gestur, dari apa namanya intonasi dan seterusnya. Jadi kita bisa saling mengenal lebih jauh gitu. Dengan begitu baru kita bisa bicara yang disampaikan Bung Donasi tadi, adanya kesepahaman kita dalam bernegara. Itu maksud saya. Tapi tidak apa-apa, saya akan coba menjawab. Jadi sebelum ke sana saya merespon dari Bung ini tadi ya, Martoni ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Saudara Martoni dan kawan-kawan dan teman-teman BEM itu ya juga pernah saya lakukan dulu ketika masih di BEM. Kebetulan saya dulu ketika masih kuliah itu menjadi Ketua BMKM UGM tahun 2009, terus koordinator isu korupsi untuk BMSI. Jadi sedikit banyak apa yang teman-teman lewati itu juga kami lewati. Hanya perjalanan hidup saya pribadi itu melihat gini, Bung Martoni, bahwa ada beberapa sisi bahwa kegiatan-kegiatan parsial yang kita lakukan itu dalam tanda kutip menjadi tidak berarti sama sekali ketika kita bicara pada kebijakan di level nasional. Bahwa satu gerakan yang kita lakukan nanti itu oleh satu kebijakan itu bisa sirna seketika gitu. Bukan berarti kegiatan yang sifatnya parsial itu harus ditinggalkan, bukan. Tetapi kalau semua orang hanya bicara pada wilayah yang parsial, sementara problem kenegaraan kita ini bicara tentang hal sesuatu yang holistik dan interkoneksi, itu maka harusnya ya sebagai mahasiswa itu ada semacam eh, intensi kita atau niat kita itu masuk ke wilayah situ gitu. Kalau semua orang mau masuk ke wilayah parsial, terus siapa yang memikirkan pada wilayah yang sifatnya holistik interkonektivitas? Bahasanya menjadi penyeimbang penyelenggara negara hari ini. Karena penyelenggara negara hari ini memegang fungsi itu, holistik interkoneksitas itu. Kalau di zaman kami dulu kabinet bayangan gitu. Siapa sih, ada nggak dari mahasiswa hari ini yang mau melakukan itu secara menyeluruh dan terpadu pada tingkat kenegaraan? Karena problem-problem yang disampaikan oleh teman-teman tadi yang di pertanyaan itu problem-problem yang sifatnya loop atau kausalitas. Jadi tidak bisa dipandang hanya satu sisi, dia harus dilihat secara menyeluruh. Jadi perjalanan aspirasi politik pun sebenarnya dari situ Bapak Ibu. Jadi kita melihatnya itu bukan hanya sekedar satu sisi, tapi melihatnya secara keseluruhan. Bahwa aktivitas kita berbangsa dan bernegara ini tidak bisa kita melihat hanya dari satu sisi saja.
Misal saya kasih contoh sederhana tadi. Lebih dulu mana, orangnya dulu atau sistemnya? Kalau kita bicara orangnya dulu, siap orang-orang itu sangat berharap besar kepada Pak Jokowi di tahun 2014. Di periode kedua, harapan itu sudah mulai memudar dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan itu yang jauh dari harapan. Ini menunjukkan bahwa ada problem di sistem, meskipun orangnya katakanlah membawa harapan. Nah, ada yang bilang sistemnya dulu. Kalau sistemnya dulu, ya kita harus melihat lagi sistem yang seperti apa. Nah, itu juga nggak keluar. Bahkan yang sekelas Rocky Gerung sekalipun, itu nggak mengeluarkan solusi dengan dalih bahwa ya itu tugasnya pemerintah lah. Kalau setiap orang mengatakan kalau memperbaiki sistem itu bukan urusan saya, itu urusan pemerintah, sementara pemerintah sendiri nggak punya solusi, bukankah kita sudah berada pada sebuah kebuntuan yang sifatnya absolut? Nah, siapa yang mau mengurai ini gitu? Nah, aspirasi politik Bapak Ibu itu hadir dalam tanda kutip itu secara tidak sengaja dan dipaksa oleh keadaan untuk mengurai situasi ini. Ketemulah tadi solusi yang sifatnya komprehensif tadi, revolusi ketatanegaraan sama revolusi jati diri yang hadir secara bersamaan, nggak bisa terpisah-pisah. Jadi kalau kita mau bicara misalnya, oh program-program pemerintah nggak tidak menjangkau seluruh rakyat, memang nggak bisa Bapak Ibu. Masalahnya apakah kesadaran kita sudah sampai di sana bahwa ternyata dengan fiskal yang ada nggak mungkin pemerintah itu bisa menjangkau seluruh rakyat. Karena ada namanya sistem moneter yang tidak berada di bawah kedaulatan pemerintah atau di bawah kedaulatan negara. Nah, apakah kemudian rakyat ini menyadarinya secara meluas? Ini juga problem. Sehingga kita cenderung bicara pada wilayah yang sifatnya cabang, sementara melupakan wilayah yang sifatnya akar. Termasuk sistem pemilu, di dalamnya itu ada banyak catatan-catatan. Nah, mandat aspirasi politik itu karena berisi mandat negara, maka dia membahas secara tuntas tentang negara. Ini juga langsung menjawab tadi pertanyaan dari Sadam. Ya silakan tinggal diuji saja, Bung Sadam, misalnya buat pertanyaan apa, ayo kita uji saja apakah aspirasi politik ini bisa menjadi solusi atas situasi kebangsaan negaraan hari ini. Meskipun di aspirasi politik itu disebutkan bahwa pada akhirnya wajib nanti terselenggara yang namanya sidang istimewa MPR untuk kita mendudukan ulang terkait tadi makna tafsir dan haluan Pancasila. Itu yang belum ada di tingkat negara. Makanya kemudian kita ini hidup sebagai negara ini terombang-ambing. Misal disampaikan tadi oleh Bung Sadam, mengatakan bahwa kompetisi itu adalah sunatullah. Iya, dia sunatullah alam, tapi bukan sunatullah manusia. Kalau manusia juga ikut sunatullah alam semesta lah, apa gunanya manusia di muka bumi yang diberi. Kalau sunatullah kompetisi hewan wajar, karena hewan sifatnya berkompetisi pada wilayah yang terbatas. Karena hewan itu habis makan, kenyang, berhenti. Masalahnya manusia kan nggak seperti itu. Nah, nanti kita bisa dialog dengan Bung Sada misalnya. Apakah betul sunatullahnya manusia begitu? Misal mencontohkan terkait sperma itu siapa yang lebih dulu. Di dunia kedokteran itu sudah dibantah bahwa bukan sperma pertama yang membuahi sel telur. Ya, nanti silakan ditanya kepada yang lebih berkompeten soal kesehatan. Tetapi saya pernah diskusi dengan kawan saya yang seorang dokter mengatakan memang betul bukan sperma pertama yang sampai di sel telur yang membuahi, tetapi yang momentumnya paling pas kondisi asamnya dan seterusnya itulah yang membuahi meskipun ada yang lebih dulu menempel. Jadi dalih-dalih yang disampaikan pun itu terbantahkan, nggak relevan sama sekali. Masa manusia disamakan dengan hewan yang kompetisi? Kalau hewan wajar dia kompetisi karena menjalankan sunatullah tadi itu, refleks alam. Yang mereka itu teratur. Ada kemudian wilayah saat berhenti, misalnya gini lah, mana Bung Sadam? Bung Sadam, halo? Oh, nggak ada ya. Atau inilah, saya ajak diskusi siapa ya? Tazir ya misalnya. Atau siapa yang bisa saya ajak diskusi? Jadi biar enak gitu. Misal ini Bung Dinasti lah yang tadi sempat bertanya gitu. Dan kaitannya dengan kerjasama dan kompetisi. Misal gini, pernahkah misalnya Dinasti lihat ada buaya misalnya, itu makan sampai misalnya 10 kijang dalam waktu yang bersamaan? Halo? Atau Tazir lah, Tazir pernah lihat nggak misalnya ada burung itu makan 1 ton gabah itu dalam sekali makan?
Tidak, Pak. Tidak, Enggak. tidak. Iya. Karena burung itu punya batasan yang disebut tadi itu, refleks alam bahwa ketika kenyang dia berhenti. Nah, manusia mau disamakan seperti ini? Enggak, Bapak Ibu. Manusia itu kenyang itu bukan berarti berhenti. Buktinya apa? Lihatlah bagaimana kesenjangan di negara kita. Nah, itu kalau nggak diatur, kemudian tidak disepakati pada wilayah yang sifatnya manusiawi, saya sebut itu bangsa manusia, itu nggak bisa, Bapak Ibu. Apakah kompetisi itu merepresentasikan bangsa manusia? Itu yang perlu kita kita ini apa namanya? Kita bedah sama-sama. Kalau demikian, bagaimana kita menghasilkan kemanusiaan yang adil kalau pada akhirnya orang berebut? Ya, itu logika sederhana saja. Makanya lagi-lagi kembali bahwa ya satu paket dalam semua yang terjadi ini juga ada bicara sistem pendidikan di dalamnya. Dan itu ada materi itu dalam aspirasi politik yaitu bicara tentang revolusi jati diri. Perihal utang juga begitu. Makanya lebih enak nanti misalnya kalau hasil dari diskusi-diskusi ini muncul misalnya diskusi-diskusi terbatas untuk kemudian menguji seberapa kuat argumen itu gitu. Dan kemudian apakah problem atau sebuah studi kasus yang diberikan itu bisa ketemu solusinya gitu. Karena sampai hari ini Bapak Ibu di Indonesia itu sudah terlalu banyak orang yang kemudian mengurai masalah. Bahkan TV-TV kalau Bapak Ibu lihat isinya itu hanya mengurai masalah. Tetapi begitu diminta satria, lantas solusinya apa? Semua pada kabur. Aspirasi politik itu dengan satria menyampaikan ada solusi dan ada orangnya yang bertanggung jawab. Ya kemudian itu belum direspon, ya itu saya kembalikan kepada kedaulatan rakyat. Apakah rakyat pengen tetap seperti ini terus atau seperti apa? Yang jelas-jelas aspirasi politik itu memberikan solusi atas pernyataan-pernyataan tadi atau pertanyaan-pertanyaan tadi. Misal pertanyaan dari saudara saya masalah hutang, mengenai hutang. Nah, sebelum bicara kita harus hutang, pertanyaannya adalah kenapa harus utang? Sebelum bicara kenapa kita nggak berani utang, loh pertanyaannya kita ubah dulu. Ngapain harus utang? Jadi jangan kemudian karena refleksnya orang, di sana loh Amerika utang biar maju. Nah pertanyaannya lah kalau kemudian kita sama dengan Amerika, ngapain kita punya dasar negara yang namanya Pancasila? Coret aja, ikut aja kemudian dasar negaranya Amerika, kan gitu. Kalau semua hal yang di luar Indonesia kita harus tiru gitu. Hapus aja itu Pancasila, hapus aja itu ketuhanan. Terus ikut aja itu kemudian konstitusi Amerika itu. Kita kan punya jati diri sendiri sebagai pribadi maupun sebagai bangsa. Itulah yang harus kita elaborasi dulu. Itu yang saya sebut dengan makna tafsir. Itulah yang kemudian ditulis secara utuh dalam aspirasi politik. Biar kemudian problem-problem yang sifatnya parsial tadi itu bisa diketemukan di mana ini missing link-nya, di mana bagian yang hilang gitu. Kenapa ketika kita mengurus hukum itu nggak selesai-selesai? Oh ternyata ada pengaruhnya terhadap ekonomi. Kenapa kita harus pendidikan itu nggak selesai? Karena berdampak sama ini. Jadi itu harus diurai sampai ketemu akar masalahnya. Seperti menarik benang kusut yang ketika ditarik semua benang itu terurai. Nah pertanyaannya kenapa kita tidak memfokuskan energi kita untuk bicara yang seperti ini? Karena kalau saya melihat capres macam-macam itu ya selain masalah ilegal ya, itu saya miris ya. Ya sudah kosong itu, tidak ada lagi isinya apa. Yang dipertontonkan ya sudah disampaikan tadi pembicara-pembicara sebelumnya kayak Helmi. Isinya itu dagelan-dagelan saja. Kita dipaksa menerima karena ya apa boleh buat sistem kita ya partai politik lah yang menentukan. Mereka bilang, ah ya mereka ya A itulah yang jadi presiden. Bahkan sejak awal kan kita sudah dipilihkan ya. Katanya kedaulatan ada di tangan rakyat, tapi ya calonnya dipilihkan oleh parpol. Ya gimana ceritanya? Pernahkah kita tergelitik dengan hal itu? Dan aspirasi politik memberikan solusinya itu gimana caranya? Oh dipisah, nanti ada pemilihan presiden, ada pemilihan ini. Nah makanya detail-detailnya nanti kita bisa dialogkan secara ini. Misalnya kalau ada tindak lanjut lagi dari diskusi ini gitu. Misalnya ada yang tertarik untuk mendalami, karena ya aspirasi politik ini barang yang secara ini kompleks. Tapi secara umum saya bisa menjabarkan kesimpulan-kesimpulannya. Tetapi kenapa seperti itu dan seterusnya itu butuh pembahasan yang panjang. Benar. Kayak gitu. Saya siap lah misalnya kalau Bung Sadam atau siapapun di sini menyiapkan waktu untuk ayo coba kita bedah secara katakanlah ambil satu case. Mampukah Aspol memberikan solusi atas itu? Apalagi orangnya juga sudah ada, tinggal apakah orang Indonesia ini mau gitu. Ya. Dan secara hukum sebenarnya sifatnya wajib.
Tapi ya karena belum diketahui, yang orang tahunya pemilu itu sah, legal, ya sudah akhirnya berjalan aja gitu. Saya sebagai warga negara yang kemudian punya kewajiban itu ya juga punya keterbatasan. Ya sebatas yang bisa saya lakukan ya saya sosialisasikan. Nah selain selebihnya ya perubahan itu ya tergantung rakyat maunya gimana. Yang jelas kewajiban saya sebagai pribadi itu sudah meletakkan dasarnya atau salurannya. Tinggal silakan rakyat itu mau tetap seperti ini kondisi negara kita yang menunggu apa koit, menunggu mati, menunggu kemudian ini turun situasinya menjadi negara gagal tadi atau kemudian bangkit. Karena seluruh argumen-argumen yang diberikan oleh pemerintah dan siapapun hari ini yang bicara atas nama negara itu ya bagi saya omong kosong. Karena bertolak belakang dengan kenyataannya gitu. Nah, contoh sederhana misalnya seperti kasus Rempang. Ini kan demi investasi. Loh, bagaimana mungkin ya demi investasi kemudian mengusir orang dari tanah di mana dia itu besar dan hidup di situ. Dengan dalih bahwa ini mendatangkan ekonomi. Nah, yang ini dibangun ini ekonomi atau orangnya gitu. Kalau orangnya ya harusnya orangnya dulu yang diajak bicara, mereka maunya gimana gitu. Wah kan gitu, kita nggak bisa memuaskan semua pihak lah. Kalau kayak gitu jangan jadi penyelenggara negara, sadar diri gitu. Misal gitulah ya. Jadi banyak sekali dalih-dalih yang menurut saya itu nggak nonsen, nggak masuk akal. Dan itu sudah ada solusinya di aspirasi politik. Karena sifatnya itu wujud tatanan dia, bukan lagi merupakan ide atau gagasan semata. Jadi gitu Bapak Ibu, termasuk tadi masalah utang. Itu banyak sebenarnya yang bisa didiskusikan soal utang. Sejak kapan Indonesia utang? Kenapa utang nggak berhenti-berhenti? Kan kita harus tahu, kita telusuri kenapa seperti itu. Lah masalahnya kita kalau sudah kayak gitu, waduh itu kan urusannya Sri Mulyani, Bu Sri Mulyani, dia yang lebih tahu lah, kita nggak tahu apa-apa gitu. Lah misalnya gini, kayak seperti Pak Wenta, ngerti sedang dibawa ke jurang misalnya. Terus masa Pak Wenta lihat-lihat aja, ya kan dia jago. Tapi lo kok lebih mau masuk jurang ini? Terus diam-diam aja. Masa gitu? Enggak. Kan enggak juga. Jangan lupa Bapak Ibu bahwa kewenangan itu lahir dari kedaulatan rakyat. Jadi kedaulatan rakyat itu sebenarnya punya kesempatan untuk menarik balik kekuasaan dengan cara yang konstitusional tentu saja ya. Saya juga tidak menyarankan cara-cara yang anarki gitu karena Aspol sudah menyediakan caranya yang aman, damai, ya sudah. Tinggal Pak Jokowi saja secara legowo mengakui statusnya terus membiarkan presiden yang sah Pak Mujahid di istana terus terjadi rekonsiliasi biar terpilih ulang presiden yang betul-betul tadi itu bisa menjamin menggaransi keadilan di Indonesia. Kalau dengan sekarang ya saya katakan tadi Aspol itu ada penjelasan kenapa hari ini keadilan nggak pernah bisa wujud. Kenapa hari ini ekonomi itu selalu timpang? Ada alasan. Benar. Hanya tadi kan, ini misalnya kayak sudah ada Bung Doni ya. Bung Doni Sanjaya Saputra ya. Ya. Halo Bung Doni, bisa diaktifkan. Ya, halo, assalamualaikum Bang. Ya. Waalaikumsalam. Sehat ya Bung Doni? Alhamdulillah Bang sehat. Ya, itu tadi sebenarnya saya itu mau dialog secara langsung itu loh terhadap pertanyaan Bung Doni. Ya, Mengenai eh, eh, misalnya gini, sistem atau orang, mana yang lebih dulu gitu? Atau jangan-jangan harus dua-duanya gitu? Karena sudah terbukti kalau orang saja, yaitu terbukti kita sudah ganti berapa presiden ini, gitu-gitu aja. Atau kalau sistemnya, pertanyaannya itu sistem yang mana dan seperti apa, kan harus kita dialogkan. Masalahnya yang ngomong orang juga ketika ditanya balik nggak satria, ditanya sistem juga nggak ada wujudnya, terus gimana? Berarti kan cerita angin kita selama ini gitu. Dialog-dialog di TV itu apa isinya akhirnya? Aspol ke sistem. Kan gitu. Ya ini sambil menunggu yang lain lah. Mungkin Bung Moderator misalnya kalau ada lagi nggak pertanyaan yang terrespon. Mana Baik, Bung Sadam nih? menurut Kok hilang? ini ada pertanyaan lagi dari Kak Elva. Hmm. Beliau menanyakan kepada Pak Kodar, apa yang Bapak sampaikan adalah hal yang sangat mencegangkan. Namun, bagaimana bisa kebenaran versi Aspol ini bisa menjadi kebenaran umum yang diterima?
apa garansi yang bisa diberikan oleh Aspol bahwa kebenaran yang Anda bahwa kebenaran yang Anda kenalkan aman untuk negeri? Satu, baik, terima kasih ya. Jadi satu ya, apa yang bisa digaransikan sama oleh Aspol? Satu, aspirasi politik ini adalah hukum publik ya, Bapak Ibu. Nah, itu. Publik. Jadi rela atau terpaksa orang terikat semuanya. Nah, kedua, apa garansi ini bisa menjawab ya? Setidaknya Bapak Ibu, aspirasi politik itu mengembalikan kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Sehingga ada kesempatan bagi rakyat itu untuk memperbaiki secara total yang itu tidak mungkin dilakukan jika kemudian kita serahkan kepada kekuasaan yang sudah ada. Karena ternyata sumber masalahnya itu adalah orang dan sistem dalam satu waktu. Dan Aspol menyediakan secara hukum saluran konstitusionalnya namanya Sidang Istimewa MPR RI yang agendanya ada dua. Bicara orang dan bicara sistem. Orang itu memilih presiden, sistem itu membicarakan sistem apa yang harus kita sempurnakan. Kalaupun juga bingung sebagai bentuk pertanggungjawaban Aspol itu menyediakan bahannya. Dan bahannya itu adalah hukum itu sendiri gitu. Tinggal kemudian hukum yang sudah ada ini mau dibuang atau mau disepakati bersama gitu. Itu garansi Aspol sehingga dia meskipun mengikat secara hukum yang sifatnya tanda kutip sepihak, tetapi ada mekanisme untuk membicarakan ulang. Makanya dia nggak jadi sepihak yang saya sebut segenap. Yang itu tidak ada kesempatan ketika kita serahkan kepada mekanisme pemilu. Kalau mekanisme pemilu yang bisa ngomong ya ketua-ketua partai dan yang punya duit yang kita sebut dengan oligarki kan. Namun dengan mekanisme hukum publik Aspol, setiap rakyat itu akhirnya punya dengan tentu saja tadi mekanisme yang sudah juga dijelaskan, diatur oleh Aspol bagaimana nanti ada namanya sidang istimewa MPR, itu yang wajib didata, setiap perwakilan itu harus betul-betul mewakili rakyat by name, ada catatannya. Jadi partai-partai politik itu tinggal didata siapa sebenarnya rakyat yang dia wakili. Yang belum masuk dalam partai politik silahkan mengajukan perwakilannya. Sehingga betul-betul ketika sidang istimewa MPR RI mewakili segenap bangsa by name, yang mana di sistem pemilu itu disabotase. Jadi ketika saya memilih si A di sistem pemilu yang sekarang, saya langsung hilang berubah menjadi suara. Jadi misalnya Pak Wenta ini menjadi anggota DPR, dia nggak tahu siapa yang milih dia. Di mekanisme aspirasi politik itu didata ulang Bapak Ibu. Yang sudah nyaman dengan perwakilan partai politik silahkan didata orang-orangnya. Kemudian yang bersangkutan betul-betul harus mewakili orang yang dia wakili. Terus perwakilan yang belum ada, ya nanti tinggal ditunjuk. Itu pun harus disaring lagi MPR ini isinya adalah anggota MPR yang diperluas. Nah, detail-detailnya itu ada di Aspol semua Bapak Ibu. Sehingga dipastikan yang bersidang di MPR ini adalah orang-orang yang tanda kutip sudah selesai dengan dirinya. Bukan orang-orang pencari cuan yang ketika dia pejabat menyambi jadi pengusaha. Nggak bisa bicara kenegaraan seperti begitu Bapak Ibu. Nggak bisa. Jadi harus orang yang selesai dengan dirinya yang kita sebut dengan tadi orang yang punya hikmah kebijaksanaan. Dan itu amanat konstitusi. Yang setelah diamandemen itu jadi rancu. Bagaimana MPR sekaligus anggota DPR gitu. Dia memutus sesuatu yang sifatnya filosofis, kebijakan yang sifatnya kebenaran universal, terus dicampur dengan kepentingan material. Orangnya sama gitu. Mana bisa dia bisa mengambil sikap yang arif dan bijaksana gitu. Loh berarti kita kembali dong ke zaman Pak Harto. Ya enggak juga. Ada perbedaan mendasar. Makanya tadi itu saya sampaikan bahwa ada perbedaan mendasar karena di MPR versi Aspol itu berbeda anggotanya. Dan presiden yang diterpilih ini bukan kepala pemerintahan sebagaimana Pak Harto. Yang terpilih ini adalah presiden sebagai kepala negara yang hari ini belum ada di Indonesia sejak merdeka. Kepala negara kita selama ini hanya simbol ketika mewakili negara dan seterusnya. Ya kan lucu di rumah tangga sendiri masa Pak Wenta sebagai kepala negara hanya simbol, sebagai kepala rumah tangga itu simbol. Kan nggak bisa. Kepala rumah tangga itu harus merupakan fungsi sebagai kepala negara, bukan cuma simbol. Fungsi itu harus ada. Jadi kalau ketika berantem atau nggak bagus suasana di rumah tangga, nantilah kepala negara yang mendamaikan, yang bertanggung jawab. Nah sekarang kan tidak seperti itu. Urusan hukum larilah ke hakim. Giliran hakim nggak bisa memutus, ya sudah ya apa boleh buat. Seperti itu.
Nggak ada yang bisa menggaransi gimana nih kalau ada orang yang nggak dapat keadilan. Di Aspol itu dijelaskan bahwa nanti garansinya seorang presiden itu adalah hukuman mati. Loh kok serem seperti itu? Nah kalau nggak seperti itu terus gimana lagi baru kemudian kita bisa memastikan keadilan. Ya. Itulah yang saya sebut dengan peradaban bangsa manusia. Nah pertanyaan lagi, apa ada orang seperti itu? Apa mungkin? Nah, silakan diputuskan di SCMPR yang jelas kalau dalam apa namanya dokumen hukum Aspol presiden yang sah itu ada, orangnya juga ada. Hanya Ada. nggak bisa menjalankan aktivitasnya karena nggak menguasai fasilitas atau tidak di istana. Sehingga nggak bisa menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Tinggal apakah rakyat ini menerima begitu saja? Ya silahkan balik lagi ke rakyat. Tugas saya itu dengan sosialisasi, menyampaikan ke berbagai pihak, itu sudah saya tunaikan gitu. Karena saya akui saya pun meskipun menulis fakta hukum, ya satu punya keterbatasan bagi baik segi material maupun apa namanya kewenangan. Karena saya hanya satu di antara sekian juta rakyat di Indonesia. Namun, bentuk tanggung jawab saya itu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, baik itu melalui forum ini maupun melalui surat-surat saya yang sudah saya lakukan sejak tahun 2014. Jadi Bapak Ibu saya melakukan ini sejak 2014, berarti sudah berapa tahun itu? Iya. Sudah 9 tahun, nyaris 10 tahun. Untuk hal yang sama gitu. Bahkan dua kawan saya itu dipaksa divonis makar 6 tahun dan 4 tahun penjara. Makanya salah satu alasan kemudian saya membuat putusan pada tanggal 20 Oktober 2019 itu karena keadaan memaksa tadi itu. Yang jika tidak saya lakukan maka saya berpotensi bisa dianggap makar. Padahal tidak ada makar sama sekali, yang justru makar adalah Presiden. Pak Insinyur Joko Widodo yang menjabat atau mengaku sebagai presiden tetapi bukan presiden. Dan Dan itu saya lakoni, kawan-kawan. Pak. Ya, dan itu saya lakoni Bapak Ibu dengan sabar dan telaten. Termasuk tadi kedatangan polisi ke tempat saya hadapi. Karena sekali lagi saya itu tidak berbasis hoaks, ujaran kebencian dan atau apapun. Secara pribadi saya nggak punya problem dengan Pak Jokowi dan kawan-kawan tentu saja. Saya nggak ada problem. Kenal pun nggak. Yang saya urus adalah karena ini urusan kenegaraan, urusan pemilu, maka saya jadi punya yang namanya legal standing atau urusan. Saya pun juga tidak sedang ingin merugikan siapapun di sini. Dan mekanisme aspirasi politik memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dengan situasi ini. Makanya tadi keluhan dari siapa Martoni, apa dari teman-teman BEM Unram terkait rakyat yang tidak terfasilitasi. Dengan adanya revolusi ekonomi, nggak ada lagi yang namanya rakyat itu nggak terfasilitasi. Karena penentu kebijakan itu adalah rakyat itu sendiri. Gitu. Ya. Nah, pembahasan-pembahasan ini secara detail nggak bisa kemudian di forum yang terbatas seperti ini. Ya. Makanya saya sekali lagi menyempatkan diri atau dalam tanda kutip menyiapkan waktu untuk itu jika kemudian ada dari Bapak Ibu yang memang ingin mempelajari lebih dalam. Karena itu sudah tugas dan tanggung jawab saya. Setidaknya itulah yang bisa saya lakukan untuk memberikan penyadaran kepada Bapak Ibu sekalian sepanjang itu diinginkan. Namun menurut hukum saya nggak boleh kemudian melakukan sosialisasi secara meluas karena satu sekali lagi legal standing saya nggak punya wewenang untuk melakukan itu. Karena saya sedang tidak dirugikan untuk saat ini oleh situasi kenegaraan. Nah, selebihnya ya saya serahkan kepada rakyat sepanjang kemudian membutuhkan, barulah kemudian saya bisa menjelaskan sebagai bentuk tanggung jawab. Intinya saya sudah mengeluarkan Bapak Ibu satu surat terakhir itu tanggal 1 Juni 2023 yang selesai 15 Juli 2023 yang pada pokok intinya itu adalah legalisir atas semua bukti-bukti yang pernah saya keluarkan. Jadi saya bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran bukti fakta hukum bahwa Pak Jokowi dan kawan-kawan nggak sah, pemilu 2024 nggak sah. Itu tanggung jawab saya terkait kebenaran buktinya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir ya ketika menyebarkan dokumen tersebut, karena saya bertanggung jawab atas kebenaran bukti tersebut dan saya tanda tangani di atas materai basah. Dan sudah saya tembuskan juga ke Kepolisian Republik Indonesia, Mabes Polri, dan seterusnya. Jadi silahkan digunakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, termasuk Bung Doni, silahkan nanti kita dialog lebih jauh. Misalnya kalau ada yang ingin ini, kita perdalam dengan ada yang ingin
cari tahu kok bisa pemilu itu ilegal, bagaimana ceritanya dan seterusnya gitu. Karena kalau Ya. itu saya ceritakan ini malah jadi forum saya gitu. Ya, karena itu tidak bisa dibahas dalam waktu yang singkat. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, saudaraku semua sebangsa dan setanah air. Jadi sekali lagi pilihannya cuma dua. Kita mau ambil sebagian atau seluruhnya sekalian, Hmm. tuntas sekalian gitu. Ya. Ibarat kalau mandi, mandi basah sekalian, tapi setelah itu segar. Atau tadi cuma nyelup jari atau cuma nyelup jari terus matanya dioles gitu biar nggak ngantuk. Atau mandi sekalian basah biar semua akhirnya kena guyur dan betul-betul segar. Kita bisa jadi bangsa yang bugar, yang tadi sampai pada tujuan bernegara. Hmm. Kalau nggak Jalannya sudah sakit, ada. Ya, kalau gimana Pak nggak Doni? sakit, kalau malam. Lah ya itu. Jadi pilihannya kan gitu, mau mau total atau sebagian gitu. Karena kita sudah terbukti yang sebagian-sebagian ini nggak berdampak apa-apa Bapak Ibu. Ada dampaknya hanya tadi kayak luka itu diobati di sini, tumbuh di sini, obatin. Nah kan harus dicari akarnya dan dikerjakanlah akarnya itu. Maksudnya diatasi masalah akarnya itu. Nah, aspirasi politik itu menunjukkan di mana akarnya, terus menunjukkan juga gimana caranya itu mencabut Cara. problem itu, cara untuk keluar dari situ. Itu yang saya sebut dengan solusi yang satria dan adil. Makanya saya pribadi itu menyiapkan diri siapapun tokoh bangsa di Indonesia ini yang ingin berdiskusi soal aspirasi politik, saya sangat terbuka. Baik itu dari tokoh-tokoh nasional, pejabat publik dan siapapun terkait hukum publik hasil pemilu atau aspirasi politik itu sendiri. Sebagai seorang satria, saya menyiapkan diri untuk itu. Ya. Bahkan saya sudah menyiapkan diri jika sewaktu-waktu saya diajak ngobrol sama rektor saya, loh apa maksud saudara Kodarudin menulis Pak Jokowi bukan presiden. Nah, itu sudah saya menyiapkan diri untuk itu. Jika tiba waktunya gitu. Termasuk juga saya apa sentilan saya untuk Najwa Shihab, Rocky Gerung dan seterusnya yang juga sudah saya surati gitu. Kenapa diam saja padahal di dalamnya itu ada solusi gitu. Iya. Kalau Nah, dirasa ada solusi yang lebih baik dari ini, ya silahkan sampaikan. Atau ternyata dokumen yang saya sampaikan ini hoax, atau tidak terbukti secara hukum, silahkan. Sebagaimana Saudara Sadam tadi, silahkan diuji publik. Undang seluruh guru-guru besar, undang seluruh kemudian pakar ahli-ahli hukum. hukum. Silahkan dibedah. Apakah ini klaim atau betul-betul hukum? Mari kita buktikan secara satria dan adil. Kan gitu. Bila, bila perlu internasional, Iyalah. Pak. Bila Ya, perlu internasional diundang. iya, nggak usah. Langsung aja. Aspol itu kan Sil internasional aman deh. Silahkan. Ibaratnya kalau hanya ingin belajar, silahkan. Tapi kalau untuk mengubah, ya silahkan aja. Bisa nggak diubah? Gitu. Wong itu sesuatu yang sudah lewat. Gitu. Kayak gitu, Bapak Ibu. Oke, silakan Bung Giri. Mungkin ada feedback lagi dari teman-teman yang lain. Oh iya, Bapak Ibu ya. Jika ada yang saya sampaikan terus Bapak Ibu nggak seret atau merasa itu tidak setuju, langsung dibantah aja. Ini forum dialog ya, bukan forum satu arah gitu. Terima kasih. Silakan Bung Giri. Baik, terima kasih Bang Kodarudin. Ini Bang Elva ini kembali berkomentar di kolom chat, Bang. Beliau menanyakan lagi, Hmm. apakah Pak Kodar dengan Presiden Aspolnya bisa memberikan jaminan bahwa siapapun yang menerima kebenaran ini tidak disebut sebagai anggota makar. Oke, baik. Pertanyaan saya gini, Bapak Ibu, dokumen Aspol ini dokumen publik bisa diakses oleh seluruh rakyat, ya. Terus yang kedua, saya tidak pernah menganjurkan Bapak Ibu untuk melakukan ini dan itu. Kalaupun Bapak Ibu melakukannya, itu sifatnya ya karena kesadaran pribadi, karena Bapak mengerti tentang bahwa ini adalah hukum yang berbicara, bukan maunya Kodarudin, ya, atau bukan perintahnya Kodarudin Fajriyadi, tapi memang perintah hukum atau konstitusi. Ya. Kurang lebih seperti itu. Kasarannya gini, apa kaitan saya dengan Anda sehingga Anda menjadi anggota saya misalnya? Oh ini hukum publik.
Terus yang kedua, saya sudah memberi garansi tadi terkait kalau masalah kebenaran hukumnya itu tanggung jawab saya. Tapi terkait tindakan justru akan menjadi problem kalau kemudian saya menyuruh Bapak Ibu. Apa hak saya untuk menyuruh Bapak Ibu? Kan nggak ada. Saya hanya menyampaikan bahwa ini adalah fakta hukumnya. Kita semua terikat. Senang atau enggak Bapak Ibu? Yang bisa menggaransi itu kesadaran Bapak Ibu. Ya. Tapi saya biasa bilang gini, kalau nggak ngerti ya tinggal bilang aja. Itu ada yang ngerti namanya Qodarun Fajriadi. Gitu aja. Kalau nggak ngerti gitu. Daripada bicara ngawur. Tapi yang jelas saya bisa pastikan bahwa ini adalah benar fakta hukum dan ada buktinya. Itu yang bisa saya pastikan. Dan saya sudah menggaransi itu dengan bertanda tangan di atas materai melalui surat saya yang terakhir. Dan para pihak juga sudah saya beri kesempatan untuk mengcounter itu kalau dia punya bukti, kalau punya loh. Dan saya pastikan nggak punya buktinya. Karena itu proses yang sudah saya lewati bertahun-tahun. Termasuk itu, ini Bung Sadam sudah muncul ya. Itu Bung Sadam ya. Jadi kompetisi itu bukan alamiahnya manusia itu hewan ya. Manusianya nggak gitu. Memang kita punya sisi hewan ya, tapi ya nggak semua hewan ya. Tapi kalau mau begitu Bung Sadam ya silahkan. Hasilnya ya seperti sekarang peradaban manusia itu sifatnya ya yang satu mengalahkan yang lain. Loh, apa Apalagi, Bung Bung Kodar, bukan ini kita kan diskusi ya. ya silahkan. Ya. Jadi eh kalau tidak ada kompetisi gitu ya. Itu kan itu kan kompetisi itu kan lahir karena Hmm. keterbatasan resources. Kan jelas sekali tuh di Hmm. Ya. ilmu ekonomi bahwa Hmm. salah satu bukan salah satu masalah utama dari ekonomi itu adalah kelangkaan, keterbatasan resources gitu. Makanya saya Hmm. bilang tadi apa yang Ya. didiskusikan antara Bung Dinasti dengan Anda ini, wah ini mah utopis sekali. Ini seperti Hmm. hal itu Soekarno di tahun 1955 ketika sidang konstituante dan kemudian dibubarkan itu sidang konstituante gitu kan. Ya. Dia bicara juga sama sebetulnya apa yang Bung sampaikan gitu. Ya, ekonomi apa merakyat harus merdeka, ekonomi mandiri. Hmm. Tapi faktanya adalah pada saat itu ya satu-satunya kejadian dan peristiwa Indonesia mengalami hyperinflasi di tangan beliau itu. Nah, gitu ya. Baik. Artinya artinya memang tidak Oke. bisa kondisinya adalah kita penuh dengan keterbatasan resources itu. Oke. Begitu. Baik. Jadi pertanyaan saya pertama, keterbatasan itu kata siapa? Apa yang terbatas? Kan gitu dulu. Loh, Kalaupun disebut, sebentar, misalnya kalau keterbatasan, loh, kita sudah menjalani kompetisi sekian lama, iya kan? Iya nggak? oh ya, ya, ya. Ya, Secara tapi kondisi terbatas itu juga kan juga bisa diatasi. Kasarannya seperti itu. Berarti pertanyaannya yang terbatas ini apa sebenarnya? Yang terbatas sengaja dibatasi kah? Atau ketidakmampuan manusia untuk mengintegrasikan kemampuan yang ada sehingga dia tidak terbatas? Kan di situ. Kekurangannya Pak Karno di masa lalu. Ini bukan berarti saya menjelek-jelekan Pak Karno dan kawan-kawan di masanya. Ya karena memang waktu itu memang belum ada sistemnya. Kenapa kemudian konsep utang terus sistem duit, duit sampai hari ini itu bisa memfasilitasi yang namanya kompetisi karena dia memiliki sistem yang kuat untuk memfasilitasi itu. Yang saat itu Pak Karno nggak punya tandingan dari itu. Makanya terjadilah hyperinflasi bahwa yang paling penting sebenarnya itu bukan ide konsepnya semata, tapi sistemnya apakah sophisticated, canggih atau enggak. Kan gitu. Dan kalau kita bicara masalah utang, masalah ekonomi kompetisi itu kan erat kaitannya dengan alat edar atau kita sebut dengan sistem moneter. Nah, sistem moneter yang ada saat ini itu memang tumbuh subur di wilayah kompetisi. Jadi situasi kompetisi itu menjadi pembenar sistem moneter yang saat ini. Nah,
Jika kita punya sebuah sistem alternatif yang namanya gotong royong dan ada sistem yang kompatibel dengan itu, ngapain kita memilih kompetisi yang jelas-jelas memakan korban? Sementara sebuah sistem ekonomi gotong royong itu tanpa korban. Dan kalau ditanya motivasi, harus ada yang namanya kompetisi lah biar orang itu bersemangat. Sekarang saya tanya, motifnya Pak Sadam ketika membesarkan anak itu apakah motif kompetisi atau motif pelayanan? Ayo, saya tanya. Pelayanan. Kan Ya motif pelayanan. pelayanan. Kan pelayanan. Kenapa nggak itu diterapkan ketika kita bekerja sama dengan orang lain? Ini Ya memang lagi-lagi balik ke, kan balik lagi pada kemampuan kan? Bisa nggak? Ada nggak sistem yang bisa memfasilitasi manusia saling melayani satu sama lain? Alih-alih Berbagi. berkompetisi. Kan gitu. Nah, aspirasi politik menyediakan sistemnya. Namanya tadi moneter tanpa bunga, satu kamar pada wilayah publik, terus dua kamar pada wilayah fiskal. Nah, kalau pengen tahu detailnya, nanti kita bisa diskusi secara mendalam. Bagaimana nanti sampai tingkatan desa itu perwujudannya. Bagaimana nanti Musrengbang Des itu menjadi forum untuk bisa membicarakan kita saling melayani satu sama lain. Sehingga kita bisa maju sebagai sebuah bangsa, tetapi dengan motif yang lebih tinggi daripada daripada sekedar persaingan. Bukankah kompetisi-kompetisi yang terjadi di elit-elit ekonomi yang ada di dunia ini motifnya adalah pelayanan terhadap keluarganya pada wilayah yang paling kecil? Bagaimana mafia-mafia bisa eksis di dunia ini? Kalau ditanya motifnya apa? Motifnya perlindungan diri keluarganya. Kenapa itu tidak dilebarkan menjadi perlindungan diri antar keluarga-keluarga, jadinya adalah gotong royong. Sehingga tidak perlu lagi ada yang dirugikan atas peristiwa tersebut. Ini mungkin yang dibayangkan oleh dinasti, hanya belum ketemu caranya. Iya tadi enggak dinasti? di chat sebetulnya ada penguat, Bung. Jadi memang Hmm. resources kita kan terbatas, terutama sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Ini kan basic sekali ini ya. Nah, Seperti pertanyaannya ngapain kita fokus kepada sumber daya alam yang terbatas? Kan ada sumber daya alam yang tidak terbatas. Kenapa kita nggak fokus di itu? Atau eh, jangan-jangan memang kita didikte untuk fokus di situ? untuk apa? Untuk Hmm. menggerakkan roda kehidupan itu teknologinya belum sampai Hmm. situ. Loh, ini kan tinggal dibicarakan kan? Atau jangan-jangan selama ini teknologi untuk membangun itu terbatasi dengan masalah moneter tadi. Yang itu menjadi tidak terbatas ketika moneternya itu tidak dibatasi. Kenapa selama ini kampus-kampus itu tidak bisa leluasa mengembangkan produk-produk teknologi? Kan nggak ada ini. Itu problemnya. Tetapi dengan Memegang. sistem gotong royong, dipastikan duit itu dia mengikuti produktivitas manusia. Sementara sistem yang hari ini adalah bagaimana kita dipaksa untuk mengikuti aliran duit. Yang saya sebut people follow the money, manusia mengikuti duit. Ini Bung Sadam kan latar belakangnya kalau saya lihat ini ekonomi ya, saya lihat ada di belakang itu ekonomi. Kayaknya memang aktivitas ekonomi. Harusnya kan lebih lebih memahami soal ini. Iya nggak? Seperti itu tidak situasinya hari ini. Kan itu yang terjadi bahwa misalnya kampus-kampus mau meneliti, ditanya apa? Oh nggak ada duit. Bahkan saya pengalaman sebagai seorang pengajar dosen, itu hanya untuk meneliti itu harus berebut, bikin proposal, yang duitnya terbatas. Siapa sih orang nggak ingin meneliti, tapi begitu meneliti kita dibatasi oleh alat edar. Inilah problem dari sistem ekonomi kompetisi. Dia membatasi alat edar atas nama inflasi dan seterusnya. Padahal itu sengaja diciptakan untuk memuluskan peredaran duit agar dia menjadi terbatas. Saya nggak Doni misalnya. Doni ini sudah selesai kuliah atau sudah kerja? Masih kuliah atau kerja, Doni? Masih kuliah, Bang. Nah, bagaimana ijazahnya Doni ini ketika keluar itu tidak lebih hebat daripada sertifikat tanah? Doni itu kalah sama sertifikat tanah. Sertifikat tanah bisa diuangkan, Doni nggak bisa Uang. diuangkan. Iya. Sertifikat nggak bisa Padahal untuk dibeli. menjalankan uang dari sertifikat tanah itu butuh Doni. Nah, ini ya diskusi yang agak mendalam gitu. Nanti kaitannya dengan keyakinan, masalah keimanan itu jadi kacau, jadi hancur gara-gara sistem moneter. Jadi gitu. Makanya saya bilang tadi itu saya sangat terbuka jika ada dialog-dialog dan diskusi. Biar kita uji apakah pernyataan saudara itu masih layak dipertahankan atau tidak.
Terus solusi dari Aspol ini bisa menjawab atau tidak gitu. Kan gitu. Itu Bung Sadam ya. Jadi sekali lagi bukan berarti itu yang belum ada yang kemudian belum ada itu tidak ada gitu. Bisa jadi hanya belum ditemukan gitu. Jadi utopia itu kan sebenarnya sesuatu yang belum ditemukan aja. Makanya disebut utopia. Jadi saya sedikit sekedar cerita ya. Dulu ketika saya ujian tesis ya, ujian S2 ya. Dulu Pak Wenta, jadi kalau tesis itu ujian kalau kita kuliah Pak. Yang menguji saya itu 5 profesor. Bahasanya persis seperti Bung Sadam. Apa yang Anda sampaikan ini terlalu utopia. It's too good to be true. Terlalu indah untuk jadi kenyataan. Terus lantas saya berseloroh seperti ini. Bapak-bapak yang saya hormati, apa yang saya sampaikan ini bukan sistem simulasi, tetapi sesuatu yang sudah dikerjakan terus saya simulasikan. Mereka langsung terdiam, Bapak Ibu. Loh, kalau begitu kenapa ini nggak di copy paste seluruh Indonesia? Saya bilang ada kendala yang namanya kendala konstitusi. Kita harus melakukan perubahan mendasar di tingkat negara, terutama sistem moneter, agar ini bisa diselesaikan. Akhirnya pesan mereka cuma satu, ya saya sudah terlalu tua untuk bisa berjuang seperti itu. Pokoknya kamu perjuangkan aja lah apa yang kamu yakini, karena ini bagus. Artinya, aspirasi politik sekalipun itu sudah mendapat pengakuan di level kampus, dan itu sudah diujikan di sidang yang sifatnya akademik. Jadi bukan lagi it's good to be true atau terlalu indah jadi kenyataan. Ini sudah jadi kenyataan, hanya terbatasi oleh sistem yang kalau sistemnya itu tidak diatasi, ini nggak bisa dipakai meluas se Indonesia. Makanya kalau ada yang tanya, apa bukti Aspol ini apa betul-betul bisa diterapkan? Lah contohnya ya tadi, apa yang dilakukan pada skala mikro waktu itu di pemberdayaan yang pada akhirnya jadi Aspol ini, itu sudah terbukti berhasil. Hanya dia ketemu batasan yang namanya konstitusi. Nah, saya pernah ditanya juga dulu Bung Sadam sama temen. Loh kalau kayak gitu kenapa nggak ngajuin judicial review aja? Wong kendalanya masalah undang-undang moneter di Indonesia. Terus saya sampaikan kayak gini, kalau kita ajukan judicial review, terus judicial review kita terpenuhi, sistem moneter kita lumpuh. Kira-kira chaos atau enggak, Bung Sadam? Ya. Misalnya, judicial review saya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Saat itu diputuskan bahwa sistem moneter hari ini oleh BI itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tek, tek. Setelah diputuskan, apa yang terjadi dengan Indonesia? Ya harus diganti sistem moneternya. Lah pertanyaannya penggantinya apa? Ya kan Ketika saya hanya yang kan belum ada. memperkarakan yang Loh, inilah. lo nggak bisa begitu dong. Nggak ada kewajiban yang memperkarakan untuk menyediakan sistemnya. Karena Ya berarti. nah Iya. pertanyaannya apakah negara sudah punya? Misalnya pemerintah saat itu diputuskan, terus negara nggak punya, apa yang terjadi? Ya macet lah ekonomi. Lah macet. Nah kalau macet kira-kira siapa yang dipidana? Kan ketua MK-nya sama penggugatnya. Itulah alasan kenapa aspirasi politik dulu tidak dilakukan judicial review. Kalau kendalanya kendala konstitusi, makanya dipilihlah mekanisme yang namanya pemilu. Makanya disebut di situ pemilu itu sebagai satu-satunya jalan atas kebuntuan absolut. Makanya Aspol masuk pemilu. Jadi beberapa teman-teman saya juga akhirnya menyadari bahwa ternyata motifnya aspirasi politik ini bukan kekuasaan. Jadi tidak sahnya Pak Jokowi, terus sahnya Pak Muja sebagai presiden, itu hanya dampak setelahnya. Karena motif utamanya itu adalah motif sistem. Agar kita bisa hidup itu tadi. Hidup nyaman dengan sistem moneter tanpa bunga. Itu sebenarnya motif utamanya. Kemudian terjadi pelebaran sehingga berdampak pada perubahan revolusi yang sifatnya sistemik. Itu yang saya sebut dengan takdir. Jadi ya aspirasi politik juga nggak yes merasa hebat atau enggak. Enggak juga. Justru Aspol itu hanya meletakkan dasar, setelah itu ayo bangsa Indonesia kita mendudukan yang jelas dengan sistem moneter saat ini, sekelompok orang itu nggak bisa hidup di Indonesia. Dan jangan lupa Pak Mahfud MD itu pernah bilang seperti ini, bahwa keselamatan rakyat, fiat justitia, lex populi, lex esto. Jadi keselamatan rakyat itu adalah hukum tertinggi.
tertinggi. Negara itu bisa dibubarkan kalau negaranya ternyata dia gagal melindungi negara. Itulah yang terjadi oleh sebagian orang yang saya sebut itu pemberdayaan yang akhirnya memasukkanlah mandat ini melalui pemilu yang kita sebut dengan aspirasi politik. Oke, Bang Kodarudin, sedikit saya cut sebentar ya. Ya, silakan. Ada, oke. Eh, Kemungkinan saya izin sebentar karena juga kita ada kegiatan juga di jam 2 malam nanti. Oke, siap. Kemungkinan kita ambil alih langsung kembalikan ke MC. Demikian sesi Baik. diskusi yang sudah kita laksanakan yang sangat menarik ini. Semoga semua jawaban kepada dari audiens tadi sudah terjawab semua kepada dari narasumber. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya teman-teman yang sudah mengikuti atau yang sudah telah hadir di forum diskusi lewat Zoom ini. Saya Giri Nopela undur diri. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya kembalikan ke Bang Trias. Kepada Bang Trias. Assalamualaikum.